masyarakat. Sebelum kita masuk ke dalam tema, kita perlu untuk mengetahui apa sih arti dari persaudaraan. Persaudaraan adalah persahabatan yang karib seperti layaknya saudara. Ada yang memberikan definisi, yaitu manusia yang mau hadir bagi sesamanya dan memberikan perhatian serta peduli. Jadi kalau persaudaraan di dalam masyarakat, arti daripada sesama ini dalam arti luas, yaitu baik orang yang kita kenal ataupun tidak kenal tanpa memandang suku, agama, dan ras. Jadi persaudaraan di dalam masyarakat adalah manusia yang mau hadir bagi sesamanya dalam arti luas tadi dan mau memberikan perhatian serta peduli. Nah, pengantar untuk tema kedua ini adalah manusia sebagai makhluk sosial. Kita selalu berjumpa dengan sesama, baik di tempat kerja, atau mungkin di lingkungan rumah, di lingkungan gereja, atau di komunitas lain. Kita selalu menyapa dan kita selalu rindu ingin disapa juga dengan teman-teman kita. Kedua, Santo Fransiskus mendesak kita agar menghindari permusuhan dan konflik. Kita diminta dengan kesederhanaan hati dan rasa persaudaraan ditunjukkan terutama kepada yang tidak seiman. Tentunya kalau dengan seiman kita pasti menunjukkan bela rasa yang lebih tinggi. Tetapi kita diminta untuk menunjukkan kesederhanaan hati dan persaudaraan terutama kepada yang tidak seiman. Ketiga, ini di dalam surat Fratelli Tutti, ini ditegaskan Tuhan telah menciptakan semua manusia yang setara dalam hak dan kewajiban dan martabat dan telah memanggil mereka untuk hidup bersama di dalam saudara. Di dalam pertemuan kedua ini sebetulnya apa yang ingin tujuan yang ingin dicapai, yaitu kita diminta untuk merefleksikan kehidupan kita beriman di tengah masyarakat, baik kepada saudara seiman atau tidak seiman, atau dengan kata lain, seberapa peduli kita terhadap sesama kita. Nah, di dalam bacaan kitab suci yang diambil di tema kedua ini adalah Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37, yaitu orang Samaria yang murah hati, di mana ahli Taurat itu mencobai Tuhan dengan menanyakan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini dijawab oleh Yesus dengan pertanyaan, di mana dikatakan bahwa apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Kemudian ahli Taurat menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ada dua hal yang penting, yaitu kita disuruh mengasihi Tuhan secara total atau integritas. Di sini di dalam firman selalu ditekankan berkali-kali, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, artinya dengan hati tulus kita, dan dengan segenap jiwamu, yaitu integritas yang tinggi, tidak pura-pura, yaitu antara di bibir dengan tindakan sama, dengan segenap kekuatanmu, artinya kekuatanmu adalah kita diberikan kemampuan, keterampilan, ataupun kekayaan diminta untuk memuliakan Tuhan. Dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, ini diminta kita mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tentunya kalau dengan diri kita sendiri, kita kotor, diri kita pengen dibersihin, ada luka pasti kita pengen diobatin. Nah, diharapkan dengan orang lain pun kita juga sama peduli terhadap orang lain seperti diri kita sendiri. Nah, kemudian ahli Taurat masih menanyakan lagi, siapakah sesamamu? Di sini Tuhan memberikan perumpamaan, yaitu ayat 30 sampai 35 adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Ini yang untuk perumpamaan pertama adalah kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ini seorang imam adalah pemuka agama, ia yang memimpin ibadat di bait suci. Kemudian yang kedua, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
Ini Lewi adalah pembantu imam, dia itu tugasnya kalau mimpin ibadah dia puji-pujian atau memainkan alat-alat musik pada saat ibadat berlangsung. Nah, tokoh ketiga yaitu seorang Samaria. Ini Samaria adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Kebetulan sedang lewat di dalam perjalanan tempat itu, dia Pak David. Jika kau belanjakan lebih dari ini, maka aku akan mengganti. Halo? Ya, lanjut Pak David. Tadi sempat putus. Lanjut. Ya, jadi siapakah dari ketiga orang ini sesama bagi orang Malang? Tentu kita sepakat bahwa pasti orang Samaria. Nah, di dalam contoh tadi kita juga diminta untuk merefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bertemu dengan saudara kita yang berkesusahan atau tertimpa musibah atau kecelakaan, apakah kita akan bersikap seperti seorang imam tadi, ataukah seperti seorang Lewi, ataukah kita akan bersikap seperti orang Samaria? Belajar dari orang Samaria, kasih itu perlu tindakan nyata, bukan hanya di bibir. Gerakan kasih yang spontan tanpa banyak prosedur, mau berkorban waktu, tenaga, bahkan uang. Dia tidak memikirkan diri sendiri. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari perumpamaan tadi, itu banyak alasan bagi kita untuk peduli, mau peduli ataupun tidak peduli kepada kesusahan sesama kita. Jadi kalau sudut pandang kita diri sendiri, mungkin pada saat kejadian yang tadi, wah saya takut dirampok karena jalannya sepi, jangan-jangan kalau saya nolong, saya takut dirampok, mungkin. Atau mungkin pada saat ada kecelakaan, wah kalau saya nolong, nanti dipikir saya yang dituduh nih, lebih baik saya lewat saja, bisa juga. Atau, wah waktunya tidak pas nih, saya sedang mau ke kantor nih, lewat juga. Atau, wah kalau saya harus menolong, saya harus keluar uang juga. Nah, dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut kemanusiaan, dia adalah sesamaku yang patut kita tolong. Seandainya orang mengalami musibah adalah diri kita atau keluarga kita, kita pun juga ingin ditolong oleh orang lain. Jadi, mengapa kita tidak memulai dari diri kita sendiri untuk memulai menolong sesama kita? Nah, semua itu adalah keputusan ada di kita masing-masing. Nah, fasilitator dapat mengajak umat lingkungan untuk menyampaikan sharing, pengalaman kita pernah ditolong orang atau menolong orang, ini akan menjadi menguatkan kita, terutama kalau terhadap orang yang belum kita kenal. Nah, di dalam pendalaman kitab suci tersebut ada benang merah yang kita bisa ambil. Pertama, Yesus mengajak kita memiliki hati yang terbuka dan peka terhadap kesulitan orang. Dengan hati yang terbuka, Tuhan hadir, Roh Kudus hadir di dalam diri kita, akan menggerakkan kita sehingga kita peka terhadap kesulitan orang lain dan kita mau membantu orang lain. Kedua, di masa tobat ini, hendaknya kita selalu mengingat kehadiran Tuhan yang mengasihi setiap pria dan wanita dengan cinta yang tak terbatas. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dengan cinta tak terbatas. Alangkah baiknya kita juga meneruskan kasih karunia Tuhan kepada sesama kita yang menderita. Ketiga, kita mampu mengasihi dan menerima semua saudari-saudara kita karena Tuhan sendiri hadir di dalam diri sesama kita yang memerlukan. Keempat adalah wujud kita mengasihi Tuhan adalah kita mau mengasihi sesama. Nah, ini analisis sosial kebetulan dari lingkungan Felicitas 2 bakti sosial di Kampung Bogor, yaitu membagikan sembako kepada RT Kampung Bogor sebanyak 284 paket. Kemudian saya ambil contoh juga ini dari lingkungan Andreas 2, dia melakukan bakti sosial di tempat pembuangan TPA Bantar Gebang. Ada juga ini yang dari lingkungan Felicitas FX2
membagikan sembako atau apa kepada mungkin pemulung. Jadi banyak peran kita yang berarti. Ada yang ibu-ibu yang mungkin memasak, ada yang mengantarkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, ini juga ada di FA4 gitu. Jadi banyak aksi sosial yang dapat kita lakukan terutama di masa pandemi. Tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan, mereka memakai masker. Nah, pertanyaan reflektif, bagaimana kita dapat semakin menjadi berkat melalui kerjasama dengan masyarakat di sekitar kita, terutama dengan saudari-saudara kita yang beragama dan berkeyakinan lain. Kita dapat menjadi berkat kalau kehadiran kita mau peduli dan kita mau meringankan kesulitan orang lain. Seperti tadi contoh yang di sini, ada yang ibu-ibu yang memasak, dia hadir memasak, kemudian ada yang memberikan donasi, ada yang memberikan. Jadi keberadaan setiap individu yang berguna tentu akan menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dan semakin mengasihi dan semakin terlibat di tengah masyarakat. Tadi juga sudah dijelaskan kalau kita mau membuka hati, Tuhan akan hadir, Tuhan akan menggerakkan hati kita sehingga kita akan peka terhadap kesulitan atau penderitaan orang lain. Karena di dalam orang yang menderita tersebut, itulah Tuhan ada di situ. Dan aksi nyata adalah di sini kita ada 3, yaitu aksi cinta, kita mau peduli dan siap untuk turut serta dalam berbagi pelayanan. Di sini ada kegiatan dari gereja, yaitu kebetulan Romo Kesa dan Romo Graha membagikan sembako kepada orang yang membutuhkan. Dan aksi keterlibatan yaitu diminta kita menjadi promotor protokol kesehatan. Jadi walaupun kita melakukan aksi tadi peduli dengan masyarakat, kita juga tetap menjalankan protokol kesehatan. Dan aksi nyata ketiga itu aksi berkat, kita diminta menjadi berkat di tengah masyarakat kepada saudari kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Itu aja yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih.